Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Pada kesempatan saat ini eh, masih dengan saya Wahyu Priyanka Nata Permana. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik membuat legal opinion atau suatu pendapat hukum dengan baik. Ya, materi ini sengaja saya buat bagi para peserta pemagangan Pusdiklat FH UII tahun 2021. Mudah-mudahan dari materi hari ini tujuan pembelajaran bisa tercapai, yakni diharapkan nanti para peserta magang mampu mengetahui bagaimana format atau cara penyusunan suatu legal opinion. Ya, yang kedua, kemudian mahasiswa mampu membuat legal opinion. Jadi saudara tahu bagaimana caranya dan nanti kita aplikasikan bagaimana membuat suatu legal opinion dari kasus yang akan kami berikan. Nah, sebelum kita sampai ke bagaimana cara dan menyusun legal opinion, saya akan menjelaskan apa itu pendapat hukum atau legal opinion. Ya, biasanya legal opinion ini dibuat oleh seorang advokat, ya, oleh para advokat atau konsultan hukum atas permasalahan yang disampaikan oleh kliennya. Ya, jadi legal opinion itu untuk menjawab isu atau permasalahan hukum dari kliennya. Nah, ada beberapa apa yang mendefinisikan legal opinion itu ya, dari saya ambil dari referensi tertentu. Di sana disebutkan ya, legal opinion itu merupakan rangkuman pandangan, ya, rangkuman pandangan, argumentasi, gagasan, dan rekomendasi normatif praktikal terhadap isu hukum tertentu. Ya, jadi dia merupakan rangkuman dari pandangan terhadap suatu isu hukum tertentu. Nah, pendapat hukum ini umumnya dikemukakan oleh praktisi atau akademisi. Ya, praktisi ini tadi advokat ya atau akademisi hukum, baik secara individu maupun sebagai representasi dari suatu lembaga tertentu. Ya, jadi legal opinion itu bisa diberikan oleh praktisi, bisa diberikan oleh akademisi hukum baik secara individu ataupun sebagai representasi dari lembaga tertentu. Ya. Nah, kemudian coba kita lihat bagaimana definisi legal opinion dalam Black's Law Dictionary. Ya, di sana disebutkan a document prepared by an attorney for his client embodying his understanding of the law as applicable to a state of fact submitted to him for the purpose. Ya, jadi dokumen atau legal opinion itu berupa dokumen yang disusun oleh advokat untuk kliennya, berisi pemahamannya terhadap suatu isu hukum tertentu ya, dan dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum oleh kliennya. Nah, ini beberapa definisi atau arti dari pendapat hukum tersebut ya. Nah, selanjutnya dalam membuat legal opinion ya, tadi saya sudah sampaikan bahwasannya kan legal opinion itu hakikatnya dibuat untuk menjawab suatu isu hukum tertentu. Nah, isu hukum ini muncul dari klien. Ya, klien menemui seorang advokat atau menemui konsultan hukum, dia menyampaikan permasalahannya, baru kemudian muncul kan isu hukum apa yang harus diberikan pendapat oleh advokat atau akademisi tersebut. Oleh karena itu, maka legal opinion ini harus dibuat secara terfokus. Ya, jadi legal opinion yang baik itu dia dibuat secara terfokus, kemudian proporsional dan sistematis agar tentunya mudah dipahami oleh klien saudara. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan fungsi ya
dari legal opinion. Ya, jadi tentunya legal opinion ini diberikan tentunya agar bisa memberikan keyakinan ya bahwa tindakan klien benar dan tidak bertentangan dengan hukum. Ya, jadi misalnya saja ada suatu klien datang kepada saudara menceritakan persoalannya, kemudian menyampaikan kepada saudara apakah tindakan-tindakan yang dilakukan itu sudah benar atau tidak. Ya, kan pertanyaannya seperti itu. Maka kemudian saudara mengkaji duduk permasalahannya dengan menginventarisir dasar-dasar hukum atau aturan-aturan hukum, kemudian nanti saudara simpulkan apakah tindakan hukum yang dilakukan oleh klien itu benar atau tidak, bertentangan dengan hukum atau tidak. Ya. Nah, yang kedua, tentunya legal opinion ini bisa memberikan keyakinan bahwa adanya eksistensi hubungan hukum antara para pihak. Ya, nah, jadi akan dijelaskan misalnya nih transaksi antara A dan B ini sah, ya, menurut hukum, adanya suatu kesepakatan, adanya suatu perjanjian. Jadi fungsi legal opinion ini bisa memberikan keyakinan bahwasanya ada hubungan hukum antara para pihak. Nah, di samping itu fungsi legal opinion juga bisa memberikan peringatan, warning, ya, akan adanya resiko hukum yang mungkin timbul. Ya, dari permasalahan yang dijelaskan, dianalisa, kemudian nanti bisa legal opinion ini memberikan peringatan akan adanya resiko hukum yang mungkin akan timbul dari permasalahan atau dari tindakan yang dilakukan oleh klien atau tindakan orang lain yang berimbas kepada klien, kan seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi legal opinion itu juga bisa memberikan solusi, ya. Jadi kalau tadi sebagai peringatan, warning, nah legal opinion ini juga nanti bisa sebagai memberi solusi terhadap masalah-masalah hukum yang ada. Dia memberikan solusi, tapi tentunya bukan bersifat jaminan, ya. Jaminan akan kemenangan, tidak bisa kita dikatakan menjamin seperti itu, tapi memberikan solusi terhadap masalah-masalah hukum yang ada. Nah, selanjutnya fungsi legal opinion itu juga memberikan dasar hukum, ya, bisa dijadikan dasar hukum atas dikeluarkannya suatu pernyataan atau hal tertentu atau dalam melakukan suatu tindakan. Ya, jadi sudah ada nih pendapat hukumnya. Kemudian di samping itu juga legal opinion ini memberikan dasar pelindungan hukum, bisa dijadikan dasar perlindungan hukum terhadap tuduhan atas tindakan yang salah, ya. Nah, selanjutnya legal opinion ini juga bisa digunakan untuk kepentingan litigasi, ya. Nah, itu kira-kira beberapa fungsi dari legal opinion, ya. Nah, selanjutnya tentunya dalam legal opinion itu ada unsur-unsur yang harus disampaikan, ya, termuat tepatnya dalam legal opinion, ya. Nah, adapun unsur pertama dalam legal opinion itu tentunya harus dijelaskan di sana bagaimana duduk perkaranya, ya, dari data-data yang diberikan klien kepada advokat, dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh klien kepada advokat, maka di sana akan muncul nanti bagaimana duduk perkaranya seperti apa, ya, peristiwa hukumnya seperti apa. Maka dari duduk perkara tersebut, dari kronologis yang dijelaskan oleh klien, maka nanti akan timbul isu atau akan timbul permasalahan hukum aktual dan spesifik, ya. Maka unsur pertama ini harus ada termuat dalam suatu legal opinion. Duduk perkara, ya, tentunya duduk perkara kronologis yang diambil dari sumber-sumber data yang diberikan klien kepada advokat, ya, dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh advokat, kemudian nanti muncul isu atau permasalahan hukum yang aktual dan spesifik. Yang selanjutnya, unsur kedua dalam legal opinion tentunya di sana ada termuat aturan-aturan hukum yang tentunya yang terkait dengan permasalahan hukum, ya.
yang ada. Ya, jadi kita harus mampu menginventarisasi, ya, kita mampu menginventarisasi aturan-aturan, norma-norma hukum yang terkait, karena dari sanalah nanti pijakan untuk analisa hukumnya, untuk menjawab isu hukum tersebut. Ya, nah kemudian unsur ketiga yang perlu ada atau termuat dalam legal opinion tentunya analisa hukum. Nah, ini menjadi bagian yang sangat penting dari suatu legal opinion. Ya, sebagai advokat, kita harus mampu memberikan analisa hukum yang mencakup konsiderasi terhadap norma dan isu hukum yang ditelaah. Ya, jadi analisa yang dibuat itu harus terfokus terhadap isu hukum. Ya, jadi jangan keluar dari permasalahan hukum yang sudah disebutkan di atas. Ya, fokus untuk menjawab permasalahan hukum. Nah, setelah saudara mengkaji, menganalisa isu hukum tersebut, ya, menjawab isu hukum tersebut, maka unsur yang keempat tentunya di dalam suatu legal opinion itu ada simpulan atau kesimpulan, pandangan akhir dari pembuat legal opinion. Tentunya di sana di samping ada kesimpulan, tentunya disampaikan juga saran atau rekomendasi hukum bagi pihak-pihak terkait atau rekomendasi hukum bagi klien. Ya, jadi setelah kesimpulan di sana nanti akan ada rekomendasi kira-kira langkah hukum apa yang harus dilakukan oleh klien, misalnya langkah hukum non litigasinya seperti apa, langkah hukum litigasinya bisa apa, mungkin ini ranahnya administrasi negara, oh ini ranahnya keperdataan, oh ini ranahnya tata negara, dan seterusnya. Jadi di samping kesimpulan, kita juga harus memberikan rekomendasi. Ya. Nah, setelah tadi unsur-unsur yang termuat di dalam legal opinion, di sini saya akan menunjukkan sistematika legal opinion. Ya, meskipun tidak ada standarisasi ya aturan yang mengatur bagaimana susunan legal opinion, tetapi dalam praktek selama ini yang saya ketahui ya, termasuk sudah saya aplikasikan juga, paling tidak legal opinion itu disusun secara sistematis dengan sistematika sebagai berikut. Tentunya di sana ada judul ya. Tentunya ada judul legal opinion berkenaan dengan hal apa ya. Kemudian yang kedua ada uraian pendahuluan. Ya, uraian pendahuluan. Kemudian yang ketiga di sana ada uraian posisi kasus. Ya, termasuk di uraian posisi kasus ini disebutkan juga misalnya sumber datanya apa. Ya, data-data apa yang saudara terima dari klien, ya. Kemudian penjelasan klien seperti apa, kemudian nanti dibuatlah kronologis atau posisi kasus yang ada didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada. Ya, tentunya posisi kasus ini tidak perlu terlalu panjang lebar, yang penting terfokus dan memang yang disampaikan merupakan fakta hukum yang menjadi permasalahan hukum. Ya, nah setelah diuraikan posisi kasusnya, kemudian bisa nanti dibuat inventarisir dasar-dasar hukumnya apa, tentunya nanti terkait dengan permasalahan hukum yang diangkat. Ya, jadi poin 4 dan 5 ini saling terkait, ya terkait. Permasalahannya hukumnya apa, kemudian kita nanti inventarisir dasar-dasar hukum atau dasar-dasar normanya apa, ya disebutkan di sana. Ya, biasanya nanti inventarisasi dasar-dasar hukum ini kita susun secara sistematis melalui misalnya aturan yang tinggi terlebih dahulu, misalnya Undang-Undang Dasar 1945, misalnya kemudian Undang-Undang, kemudian misalnya ada PP dan selanjutnya. Jadi dibuat secara sistematis dalam membuat inventarisasi dasar-dasar hukum. Ya, termasuk yang poin 5, permasalahan hukum yang diangkat juga memang bagian dari persoalan yang harus dijawab oleh advokat tersebut atas permasalahan klien atau isu hukum yang disampaikan oleh
klien. Ya. Nah, poin 6, analisa hukum. Tadi sudah saya jelaskan juga ya, analisa hukum. Kemudian yang ketujuh, kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang ke-8, nanti di sana ada identitas, waktu, dan tanggal ya, tempat dan tanggal dibuat legal opinion dan ditandatangani oleh pembuat legal opinion tersebut. Nah, inilah kira-kira sistematika suatu legal opinion yang baik dan selama ini saya praktekkan. Ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah penyusunan legal opinion. Ya. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui bagaimana sistematika suatu legal opinion, maka kita sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah penyusunan legal opinion. Nah, yang pertama tentunya kita harus mengidentifikasi ya fakta hukum dari kronologis yang disampaikan oleh klien, dari data-data atau bukti-bukti yang diberikan oleh klien. Maka kita harus identifikasi ya fakta hukum dan yang bukan fakta hukum. Tentunya setelah kita mampu mengidentifikasi, oh ini fakta hukumnya, maka fakta-fakta hukum inilah yang kemudian menjadi dasar atau objek analisa kasus. Ya, dijelaskanlah di sana dalam menyusun posisi kasus juga kita harus mampu mengidentifikasi ini fakta hukum, ini bukan ya. Nah, yang selanjutnya langkah-langkah penyusunan legal opinion selanjutnya adalah yang kedua, identifikasi masalah hukum atau legal issue. Ya, tentunya identifikasi masalah hukum ini harus terfokus juga. Kita harus mampu mengidentifikasi seluruh permasalahan hukum dari fakta hukum yang ada. Ya, harus bisa kita mengidentifikasi masalah hukum. Tentunya permasalahan hukum diklasifikasi untuk memberikan fokus dan arah analisa hukum. Ya, jadi harus disebutkan. Misalnya ada direktur ya, dia menjual aset-aset perusahaan misalnya. Ya, maka kemudian kalau ada permasalahan tersebut, contoh kita buat legal isunya misalnya satu, apakah direktur memiliki legal standing ya untuk melakukan perbuatan hukum menjual aset-aset perusahaan. Ya, nah nanti akan dilihat bagaimana kewenangan direksi menurut Undang-Undang PT, kemudian bagaimana kewenangan direksi menurut akta pendirian PT perusahaan tersebut, kemudian bagaimana mekanisme ya kalau mau melakukan penjualan aset perusahaan. Nah, tentunya terhadap isu hukum tersebut kita harus mampu memberikan jawaban atau harus mampu menganalisa ya apakah direktur tersebut memiliki legal standing tidak untuk melakukan penjualan aset-aset perusahaan. Ya, yang kedua juga misalnya apakah perbuatan direksi tersebut bisa dikatakan memenuhi unsur tindak pidana, misalnya penggelapan dalam jabatan dan seterusnya. Ya, nah ini salah satu contoh dalam mengidentifikasi legal issue. Maka masalah atau legal issue harus dirumuskan secara tepat ya untuk menjawab persoalan dari klien ya. Nah, langkah selanjutnya adalah menginventarisasi aturan atau norma sebagai dasar hukum analisa. Ya, tentunya setelah kita tahu duduk persoalan seperti apa, kita sudah memilah fakta-fakta hukumnya yang menjadi dasar objek ya objek membuat legal issue, maka selanjutnya kita harus mampu menginventarisasi aturan-aturan atau norma-norma sebagai dasar hukum analisa. Ya, yang pertama kita mengumpulkan aturan-aturan yang diterapkan untuk analisis dan pemecahan masalah hukum. Ya, tadi saya sudah sampaikan, jadi disusunlah mulai aturan dari
Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 kalau normanya ada di sana, kemudian bagaimana menurut undang-undang, ya, kemudian misalnya PP-nya seperti apa, dan produk hukum terkait, ya, tentunya harus kita bisa mampu menginventarisasi. Tentunya aturan yang terkait, ya, kalau tidak terkait dengan permasalahan hukum maka nggak usah dijadikan eh, dasar hukum analisa. Nah, yang selanjutnya, jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara aturan hukum yang ada, tentukan, ya, aturan-aturan yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip hukumnya. Ya, jadi kita juga harus bisa memilah-milah mana aturan-aturan yang menurut pembuat legal opinion ini sesuai, ya, menurut prinsip-prinsip hukum yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah membuat analisa hukum. Dalam membuat analisa hukum, tentunya nanti permasalahan dianalisis dengan menggunakan atau mengacu fakta hukum dan aturan yang telah diidentifikasi. Jadi, dalam membuat analisa hukum, nanti kan dasarnya fakta, ya, kemudian nanti dielaborasi dengan dasar hukum, kemudian nanti masukkan pendapat kita, ya, selaku advokat dari fakta dan hasil dari elaborasi fakta dengan aturan hukum tadi seperti apa, ya, bertentangan atau tidak, benar atau tidak tindakan hukum yang diambil, benar atau sah atau tidak perjanjian tersebut, sah atau tidak misalnya hubungan yang terjadi antara para pihak misalnya, ya. Nah, yang selanjutnya, analisa juga dilengkapi dengan pendapat dan putusan-putusan pengadilan untuk memahami makna dari setiap aturan. Nah, ini bisa dijadikan referensi juga, ya, dalam membuat analisa hukum, bagaimana misalnya menurut kaidah-kaidah hukum yang ada di jurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan, atau menurut pendapat-pendapat ahli, ya, doktrin seperti apa, untuk lebih memahami bagaimana makna dari setiap aturan yang ada, ya. Nah, selanjutnya dalam membuat analisa hukum maka setiap kemungkinan jawaban harus dibahas, ya. Setiap kemungkinan jawaban harus dibahas dan dianalisa argumentasi yang paling kuat, ya. Kemungkinan-kemungkinan itu harus dibahas dan kemudian disampaikan argumentasi yang kuat. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui bagaimana langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum, langkah-langkah menginventarisasi dasar hukum, langkah-langkah bagaimana membuat analisa hukum, maka yang terakhir tentunya kita harus mengetahui juga bagaimana kita membuat kesimpulan akhir dari legal opinion yang dibuat. Nah, tentunya kita harus mampu menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Sebetulnya mudah saja membuat kesimpulan itu, kan kita sesuaikan saja dengan hasil jawaban, ya, atau hasil analisa dari permasalahan hukum yang ada, ya. Misalnya berkenaan legal standing tadi, apakah dia memiliki legal standing? Kalau memang berdasarkan aturan, kemudian berdasarkan akta pendirian dia memiliki legal standing, maka disampaikan bahwa A selaku direktur memiliki legal standing atau kewenangan dalam melakukan transaksi, misalnya penjualan aset apa, ya, dan seterusnya. Jadi harus ada harus membuat kesimpulan dari analisa dan harus konsisten antara analisa dengan kesimpulan. Kemudian kesimpulan harus menjawab pertanyaan permasalahan hukum, bertentangan atau tidak, diperbolehkan atau tidak, berdasar hukum atau tidak. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ya, apakah tindakan hukum yang dilakukan klien itu benar atau tidak, bertentangan atau tidak dengan aturan hukum, ya. Kemudian kita juga nanti di dalam membuat kesimpulan berikan kesimpulan tentang posisi klien, ya, bagaimana posisinya, resiko hukumnya tadi, kalau memang ternyata tindakannya itu tidak diperbolehkan secara hukum, posisinya seperti apa. Kemudian rumuskan sejumlah rekomendasi yang harus dilakukan oleh klien, ya.
rekomendasinya apa. Kalau memang misalnya kita sampaikan ini sebenarnya bertentangan dengan hukum, ya, sehingga memunculkan kerugian bagi pihak lain, maka kita bisa menyampaikan rekomendasi, ya. Kalau memang itu tindakannya tidak benar, ya diupayakan misalnya memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap pihak yang telah dirugikan oleh klien, ya. Agar permasalahannya tidak berkepanjangan dengan adanya tuntutan secara keperdataan misalnya, atau adanya laporan secara pidana, ya. Kemudian yang selanjutnya, rumuskan rekomendasi strategi yang bisa dijalankan dalam penanganan perkara ke depan. Ya, ini rekomendasi, ya, misalnya kita bisa rekomendasikan misalnya secara pidana kita bisa melaporkan misalnya, ya, membuat laporan atau pengaduan tergantung deliknya apa kepada Kepolisian Republik Indonesia misalnya, atau bisa melakukan langkah-langkah yang bersifat administratif misalnya, ya, melaporkan kepada ombudsman misalnya, atau misalnya melakukan upaya keberatan administratif kalau ada permasalahan yang bersifat administratif, ya. Dan dalam membuat kesimpulan harus dihindari memberi janji-janji, ya. Hindari memberikan jaminan-jaminan, ya, karena secara kode etik bagi profesi advokat itu tidak dibolehkan, ya. Maka di dalam legal opinion sebisa mungkin tidak memberikan janji-janji atau jaminan jaminan tertentu, ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan materi tentang teknik membuat legal opinion yang baik, ya. Sekian dari saya, Lex Proscit non res visit, hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.